Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Syafariani dengan nomor induk mahasiswi 2011214. Saya dari kelas 1B reguler sore, Setia Satya Negara. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Citra Lesa, SPSI MSI, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 pilar kebangsaan. Yang pertama, Pancasila. Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bagi bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu menjadi landasan, pondasi utama, titik acuan bangsa Indonesia dalam mengatur bangsa. Ada 5 ideologi utama penyusun Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang, yang isinya bangsa percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kerukunan hidup antar umat beragama, bebas menjalankan ibadah, tidak memaksa agama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai, yang isinya memperlakukan manusia sesuai harkat dan martabat, kesamaan derajat, hak kewajiban asasi tanpa membedakan, saling mencintai sesama, menjunjung nilai kemanusiaan, kegiatan manusiaan, membeda kebenaran dan keadilan, menghormati kerjasama dari bangsa lain. 3. Persatuan Indonesia, yang lambangnya pohon beringin, yang isinya kepentingan bersama di atas pribadi atau golongan, rela berkorban untuk negara, cinta tanah air, bangsa atas bangsa tanah air, ketertiban dunia, persatuan dasar Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang lambangnya kepala banteng, isinya tidak memaksa kehendak, menerima melaksanakan hasil musyawarah, kedudukan hak kewajiban sama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang lambangnya padi dan kapas, isinya keseimbangan hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberi pertolongan, hak miliki tidak untuk pemerasan, hak milik tidak untuk pemborosan atau mewah-mewahan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau disingkat dengan UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis atau Basic Law, konstitusi pemerintah Republik Indonesia saat ini. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Dan sejak tanggal 17 Agustus 1950, di Indonesia berlaku Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Dekret Pancasila 5 Juli 1959 kembali memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan amandemen
yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu. Kata ika berarti itu. Secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu. Itu yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Yang keempat, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan yang berupa republik dengan sistem desentralisasi yang mana pemerintah daerah menjalankan otonomi dengan luas pada bidang pemerintahan yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 1, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketetapan ini sudah disusun dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi terbesar atas kota dan kabupaten yang masing-masing kota, kabupaten, dan provinsi tersebut memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang. Tujuan NKRI sebagai pelindung segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia menurut kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Bentuk NKRI berdasarkan pada 5 alasan sebagai berikut. Yang pertama, unitarisme adalah cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, negara tidak memberikan tempat hidup untuk provinsialisme. Yang ketiga, tenaga-tenaga terdidik banyak berada di Pulau Jawa, menjadikan tenaga di daerah untuk membentuk negara federal. Yang keempat, wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya. Dan yang kelima, dari sudut geopolitik dunia internasional, menjadi Indonesia kuat jika sebagai negara kesatuan. Baiklah penjelasan singkat tentang 4 pilar kebangsaan Indonesia dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.